Shalom adik-adik, hai, ketemu lagi dengan Kak Maulin di ibadah online Kids Impact. Gini loh adik-adik, tadi waktu kakak sudah siap-siap, tiba-tiba mati lampu. Ih, serem ya. Mosok mati lampu aja serem, tapi semuanya gelap. Nggak kelihatan apa-apa. Udah gitu, kakak nyari senter. Tahu nggak senter? Ya, kakak cari emergency. Aduh, nggak bisa nyala. Aduh, ini karena kakak lupa nggak di charge ya lampunya. Jadi waktu mati lampu, aduh ya udah kakak tungguin aja sampai nyala. Nah, harusnya kan kakak itu nge-charger dulu ya, tapi kakak menunda-nunda sih. Jadi waktu gelap, ya udah gelap-gelapan aja. Duh, memang kurang bijaksana ya ternyata kalau menunda-nunda sesuatu seperti ini. Pas dibutuhkan malah nggak bisa dipakai. Sedih. Puji Tuhan, lampunya sudah nyala. Jadi kakak bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Sebentar adik-adik, kakak mau menunda-nunda lagi. Nggak mau dong, mau charger dulu ya lampunya. Tunggu sebentar ya. Oke, sudah kakak charge dan sekarang saatnya firman Tuhan yang sudah siap didengar. Bisa kita ikuti semuanya ya adik-adik yang siap dengar. Katakan yes, yes, yes gitu ya. Yuk, siap dengar firman Tuhan? Yes, yes, yes. Jadi bulan Maret ini kita akan belajar tentang hidup yang berarti. Apa ya maksudnya hidup yang berarti? Nah, sebelum kita kupas semuanya lebih dalam, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah menerima banyak berkat dari Tuhan dan kami menikmatinya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau duduk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan hari ini dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cerita firman hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Sudah dicatat? Nah, adik-adik, kakak punya videonya. Mau nonton ya? Ayo kita nonton dulu sama-sama. Pada waktu itu, akan ada pesta perkawinan bertemunya pengantin pria dan pengantin wanita. Pengantin wanita sedang bersiap-siap menunggu kedatangan pengantin pria di istana. Ada 10 gadis pengiring pengantin yang akan menyambut kedatangan pengantin pria. Sepuluh gadis itu masing-masing membawa pelita atau lampu. Pelita itu digunakan untuk menyambut pengantin pria. Karena pengantin pria belum datang, lalu mengantuklah 10 gadis itu dan tertidur semua. Dari kejauhan, tiba-tiba pada waktu tengah malam, datanglah pengantin pria beserta rombongannya.
Kemudian 10 gadis itu bangun dari tidur dan menyiapkan pelitanya masing-masing. Ada 5 gadis yang bijaksana karena pelitanya masih menyala dan membawa cadangan minyak di botol. Tetapi, ada 5 gadis bodoh karena pelitanya hampir padam dan tidak membawa botol minyak. Lalu 5 gadis bodoh pergi keluar untuk membeli minyak agar pelitanya bisa menyala lagi. Kemudian sampailah pengantin pria di istana disambut oleh 5 gadis bijaksana. Karena pengantin sudah bertemu, dan pesta dimulai, maka pintu istana ditutup. Lima gadis bodoh telah membeli minyak, lalu mereka kembali ke istana, tetapi pintu sudah tertutup. Lalu mereka memohon agar bisa masuk istana, tetapi tidak diizinkan dan mereka menjadi sedih. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan hari ini. Jadi, ceritanya tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ups, bodoh. Gimana ya ceritanya? Tapi sebelum kita lanjutkan firman Tuhannya, kakak punya beberapa pertanyaan dulu ini. Nah, nih ya. Apa yang sedang dilakukan oleh 10 gadis dalam cerita tadi? Ayo cepet jawab. Iya, jawaban yang benar adalah mereka sedang menunggu kedatangan pengantin mempelai laki-laki. Nah, jawaban adik-adik benar ya? Oke, sekarang kita pertanyaan yang kedua. Apa yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana saat mendengar kalau pengantin laki-laki dan rombongannya akan segera tiba? Ayo, cepat jawab dulu. Benar. Mereka mengisi lampu atau pelita yang mereka bawa dengan cadangan minyak yang mereka bawa supaya pelitanya tidak mati, tetap hidup. Seperti dari lampu emergensi kakak tadi loh ya. Sekarang terakhir ini. Apa yang terjadi dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh di akhir cerita tadi? Apa? Ayo apa? Iya benar. Jawaban yang benar adalah 5 gadis bijaksana diajak masuk ke ruang perjamuan. Sedangkan 5 gadis yang bodoh pergi mencari minyak untuk pelitanya. Dan akhirnya terlambat. Tidak boleh masuk ke dalam ruang perjamuan. Adik-adik, 5 gadis bijaksana dalam cerita tadi menggambarkan orang yang hidupnya selalu siap dan memanfaatkan waktu yang baik. Sedangkan 5 gadis bodoh tadi adalah orang yang ceroboh, yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Memilih untuk menjadi bijaksana adalah salah satu cara untuk memiliki hidup yang berarti. Hidup yang berarti maksudnya ini. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang memberi dampak positif atau menjadi berkat bagi sesama. Serta menggunakan setiap waktu yang ada untuk kebaikan. Ketika kita berusaha untuk hidup yang berarti, pasti Tuhan akan selalu memberkati kita.
Seperti yang terjadi pada 5 gadis yang bijaksana tadi. Dan akhirnya diajak masuk ke ruang perjamuan. Wah, pasti di ruang perjamuan banyak sekali hidangan yang mereka nikmati. Jadi, ayo adik-adik kita berusaha untuk menjadi hidup yang berarti, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat. Apa yang harus kita lakukan? 1, bijaksana. Kita ikuti apa yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana tadi. Menggunakan waktu dengan baik. Caranya bagaimana adik-adik? Ya, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Waktu-waktu kita lakukan untuk yang bermanfaat. Adik-adik perlu selalu siap sedia dalam hal kerohanian. Nah, kita kasih contoh yang bisa adik-adik lakukan di rumah ya. 1, memilih untuk tidak malas berdoa. Masih ada enggak ya adik-adik yang malas berdoa? Padahal berdoa itu gampang loh ya. Cuma berbicara sama Tuhan. Bangun tidur, mau tidur, mau tidur, bangun tidur, bangun tidur, mau tidur, gitu ya. Pokoknya selalu mengutamakan Tuhan dengan doa. Dan pasti perlindungan dan penyertaan Tuhan luar biasa. 2, ada waktu khusus untuk merenungkan Alkitab. Atau kita punya raka ya adik-adik. Jadi setiap hari bisa kita renungkan lewat raka. Kalau adik-adik belum bisa membaca, bisa minta bantuan mama, papa, atau mau panggil kakak. Ya, membacakan firman Tuhan untukmu. Oke? Apalagi ya? Wow, saat beribadah tidak ngomong-ngomong. Wah, ngomong-ngomong ya, atau main-main, bawa mainan di rumah, lalu berebut pada saat ibadah, waduh gitu ya. Tetapi kita belajar mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, termasuk pada saat menghafalkan ayat-ayat hafalan. Lalu tidak sembarangan mendengarkan lagu ya. Tetapi pilihlah lagu-lagu yang sesuai dengan usia adik-adik. Dengarkan dan nyanyikan lagu-lagu pujian saja, itu lebih baik. Lagu-lagu pujian Kids Impact ya, itu luar biasa. Kadang-kadang ada loh lagu-lagu yang usia anak-anak tapi isinya nggak bagus juga ya. Jadi lebih baik kita memuji Tuhan. Selanjutnya, adik-adik perlu siap sedia dalam apa ya? BELAJAR, belajar. Ada atau tidak ada tes, tidak ada ujian di sekolah, tetap belajar setiap hari dengan RAJIN, rajin. Dengan begitu, adik-adik pasti akan memperoleh hasil yang memuaskan. Terakhir sekarang, kalau sudah terakhir senang semuanya ini. Ya adik-adik, kita ambil keputusan yang baik dan menjadi teladan bagi banyak orang. Contohnya, jika ada teman yang mengajak melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya membolos sekolah, membenci temannya, membuli, terus apalagi ya, usil, membuat temannya celaka. Adik-adik berani mengatakan tidak atau no gitu ya. Jangan mau mengikuti teman yang berkata kotor. Sebaliknya, memiliki sikap dan perkataan yang baik sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Memang tidak mudah ya adik-adik jadi anak yang bijaksana, jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jangan khawatir karena kita selalu meminta pertolongan Tuhan Yesus. Bagaimana kalau sekarang kita berdoa? Kita minta tolong pada Tuhan untuk membantu supaya hidup kita menjadi anak yang bijaksana, memiliki hidup yang berarti. Yuk kita tutup dalam doa. Kita berdoa dulu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, untuk mengajarkan kami menjadi anak yang bijaksana sesuai kehendak Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami benar-benar menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang waktunya ayat Mas minggu ini. Berdiri semuanya yuk, ikuti kakak dan lakukan gerakannya juga ya. Dalam Roma 12 ayat 11. Ya, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik, hafalkan ayat ini. Semangat terus dalam ibadah, dalam menyenangkan hati Tuhan. Ya, sampai jumpa minggu depan. God bless you.